toxic sweat. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue akan membuat konten lagi yang kali ini adalah konten yang sangat gue tunggu banget untuk gue buat. Dan kira-kira konten apa itu ya, bener banget adalah ATA atau Anitrends 2022 ya. Jadi ya lebih tepatnya anime terbaik 2021 versi Anitrends. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja kita lihat pemenang atau result dari ATA 2022. Let's go. Oke, jadi sebelum masuk ke 2021 atau terbaik di 2021, ya gue mau lihat pemenang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak gue ingin membandingkan aja gitu, kira-kira genre apa namanya dari tahun ke tahun ini kira-kira sama apa enggak gitu. Iya, kita langsung aja ya. Ini di sini ada banyak ya. Jadi dari awal dulu nih, dari pemenang di 2014 kita lihat. Ini tulisannya 2015 men, tapi ini awardnya. Maksudnya ini anime terbaik di 2014. Ya. Yang pertama ya Terror in Resonance. Jadi gua nggak tahu ini anime apa atau tentang apa, tapi kalau gue lihat di mal ini tentang misteri men. Jadi makanya dari mapa juga gue juga baru tahu, jadi makanya mengalahkan anime yang besar menurut gue. Di situ ada Fate Stay Night, terus ada Noragami, ada Your Line in April juga, No Game No Life juga yang benar-benar anime gede men. Di situ ada Tokyo Ghoul juga, ada Nisekoi, ada Sao juga. Jadi men, ini benar-benar satu nama yang nggak sangka aja sih ternyata bisa mengalahkan anime yang besar gitu. Ya ini di 2014. Next di 2015 di situ ada ya Oregairu mengalahkan sama Fate Stay Night juga. Jadi di situ ada Noragami juga. Ini Noragami mungkin Noragami season 2 kali ya, gue juga nggak tahu. Ya season 2 kan. Terus juga One Punch Man, Haikyuu S2, Assassin's Classroom, Death Prep. Jadi semua ini anime besar men, tapi ya mungkin di season 1 Oregairu ini sangat berimpact lah, maksudnya kayak menjadi satu-satunya romance yang paling dominasi di 2015 sebelumnya. Jadi makanya ada Oregairu season 1. Lalu di 2016 ada Natsume Book. Nah ini jujur gue juga tidak tahu ini anime apa, dan ini mengalahkan ReZero men. Ini anime favorit gue, ReZero, ini dikalahkan sama nih anime jujur gue nggak tahu tentang apa gitu. Jadi makanya bisa mengalahkan ReZero, Erase, ada Haikyuu juga, ada JoJo, terus juga ada Shokugeki no Soma, BNH. Jadi season 1 masih awal banget men. Terus ada Tanaka-kun juga. Jadi makanya ada Bongo juga masih di season 1 tuh ya. Mungkin memang karena ceritanya bagus kali ya. Gue nggak tahu men, jujur gue emang nggak tahu. Ini makanya gue penasaran gitu, atau gue kayak ingin flashback anime-anime yang belum pernah gue sentuh gitu, khususnya di anime-anime di bawah 2020 gitu. Oke, next jadi pemenangnya Natsume Book di 2016. Next ke 2017 di situ ada Shokugeki Rei. Nah ini jadi gue belum lanjut nonton, jadi nanti mungkin gue secepatnya kalau udah winter selesai gue mau coba maraton lagi. Jadi karena gue penasaran sih sebagus apa sih Shokugeki Rei sampai masterpiece banget di 2017 yang bisa mengalahkan banyak anime besar gitu. Ada Made in Abyss, terus juga ada BNH juga S2, ada Attack on Titan juga season 2, Classroom of the Elite juga. Banyak main anime yang besar gitu yang memang ada Konosuba juga, ada Kobayashi season 1. Jadi makanya ini kan original kan ya, Shokugeki kan original gitu. Jadi kayak gue penasaran aja gitu loh, masterpiece apa sih sampai akhirnya bisa memenangkan award gitu di Anitrends di 2018 yang memang genrenya romance men. Jadi ada dua genre romance gitu di ATA ini. Jadi ada Shokugeki Rei sama Oregairu gitu. Next di 2018 ada Future dan Universe. Gua apa ini bahasa ini ya, bahasa Jepang ya. Gue mungkin kalau tahu Jepangnya mungkin gue tahu ya. Cuma gue nggak tahu sih. Bisa memenangkan ya. Di sini ada nama besar juga men. Ada Bunny Girl Senpai, Attack on Titan 3, Darling in the Franxx, anime kesukaan gue. Ada Sword Online juga, ada ya Steins Gate,
banyak men. Jadi ini gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu ini anime apa, tapi ya kalau gue lihat dari presentasinya sih tipis-tipis ya, jadi bisa ya Zombieland Saga juga masuk di 3 besar, nggak nyangka men. Jadi makanya gue nggak tahu ini anime apa, makanya masuk di terbaik di 2018. Next ke 2019 ada Vinland Saga. Nah ini cukup familiar lah, tapi gue nggak nonton. Cukup familiar, jadi ada nama Vinland Saga gitu yang terbaik di ATA 2019. Dia juga mengalahkan Attack on Titan season 3 part 2. Menurut gue ini salah satu terbaik di di season ini gitu, di seasonnya, di zamannya lah ibaratnya, di 2019 Attack on Titan season 3. Itu juga ada Kimetsu no Yaiba juga, itu bener lagi hype banget kan, cuma gue nggak ngikutin. Terus juga ada No Promise Neverland, itu men sumpah itu juga hype banget. Kaguya sama season 1. Terus juga ya nama besar lain Dororo juga. Jadi makanya Takagi season 2 juga ini makanya bisa mengalahkan anime besar Vinland Saga. Menurut gue deserve sih kalau Vinland Saga gitu, karena gue juga tahu namanya. Jadi makanya ya untuk lanjut next di 2020 ada Aku Udah Madara. Nah ini benar-benar underrated banget men, sangat underrated. Jadi gue jujur juga nggak nonton anime ini, tapi gue tahu. Jadi ini memang sangat hype banget di Muse ya, gue ingat banget kayaknya di Muse tayang deh setahu gue. Dan itu mengalahkan anime besar lainnya gitu. Ada ReZero, ada Oregairu juga, di situ ada Elaina, di situ ada Fruits Basket season 2, Jujutsu, ada Kaguya sama S2, dan ya Rental Kanojo dan Haikyuu juga. Di situ ada Tonikawa, Tower of God, juga ada ya banyak lain anime lain yang Sao juga yang hype banget di 2020. Jadi makanya gak nyangka men Aku Udah Madara yang terbaik itu di 2021 itu di 2020. Setelah gua ngeliat awardnya, jadi memang gak banyak yang gua tahu tentang pemenangnya gitu. Jadi cuman Oregairu, Vinland Saga sama satu lagi Sugigakure, itu pun juga gue belum nonton. Jadi makanya gak nyangka main nama-nama yang gak gue tahu ternyata bisa jadi pemenang dan itu mengalahkan anime besar gitu lainnya gitu. Dan ya di 2021 kita lihat siapa yang memenangnya, dan ya jawabannya adalah Fruits Basket man. Anime of the Year di 2021 pemenangnya adalah Fruits Basket. Dan di situ kita lihat ada ya mengalahkan 86 Vivi, Musuke Tensei, AOT, dan anime favorit gue ReZero, Shizumi Rikuchan, Tensura, Komi, Trinity, Gero, dan ya banyak lainnya gitu. Dan ada Taiso Otome juga nyempil di posisi terakhir di buncit. Jadi ya gue pribadi banyak penonton gue juga yang ngasih saran gitu kan untuk nonton ini, ya gue pasti bakal tonton sih, tapi cuman belum ada timingnya. Jadi makanya ini gue karena sibuk juga, terus juga banyak anime winter yang gue tonton juga. Jadi makanya kalau misalkan winter udah kelar baru gue tonton Fruits Basket gitu. Dan ya kalau boleh jujur, kalau ya gue mengesampingkan Fruits Basket ya karena emang gue nggak nonton ya. Kalau gue harus milih 3 terbaik dari posisi 1 sampai 3, mungkin Vivi terbaik sih. Vivi nomor 1 menurut gue. Ya Vivi nomor 1 karena gue suka dan apa ya, perfect banget men. Jadi untuk ukuran original anime dan itu dibuat oleh Wit Studio, menurut gue cukup perfect men mengeksekusinya. Karena ya mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu, memang Vivi ini termasuk pengerjaan yang paling lama men, dan itu menurut gue sempurna, klimaks. Jadi makanya apapun bentuk pengerjaan anime, kalau dibuatnya itu bener-bener lama dan itu dibuatnya bener-bener sangat terencana dan matang, maka inilah hasilnya. Makanya Vivi lah hasilnya gitu, dimana nggak sia-sia men pengerjaan 5 tahun itu benar-benar terwujud gitu. Dan ya menghasilkan anime Vivi yang menurut gue sangat sempurna gitu. Dan ya nomor 2 gue harus bilang ReZero sih. Memang ReZero ini memang sangat masterpiece sih bagi gue gitu. Dan nggak banyak isekai yang gue sentuh. Jadi makanya isekai pertama yang gue sentuh itu ya ReZero men. Baru setelah itu baru kenal Mushoku Tensei, terus baru kenal Konosuba, baru kenal
Tateniusa juga kan, jadi makanya ReZero ini memang terbaik menurut gua untuk nomor 2 dan nomor 3 nya Mushoku Tensei. Jadi makanya setelah masterpiece ReZero, disitulah ada Mushoku Tensei yang memang ya gue bisa bilang poinnya tipis banget men. Jadi kalau ReZero 95 mungkin Mushoku 94 lah, karena itu kedua anime ini sama-sama punya dramanya. Jadi makanya punya drama yang sama-sama melekat lah. Nomor 1 Vivi, nomor 2 ReZero, nomor 3 Mushoku Tensei. Dan ya gue juga sangat respect dengan beberapa anime yang lain ini di lainnya. Itu juga ada Mirko-chan juga gue ngikutin, hampir semua gue ikut. Movie of the year yang menang Jose Tiger. Jujur memang gue nggak banyak nonton anime movie, paling yang gue tonton cuma 2, Demon Slayer sama What Bubble. Jadi makanya kalau misalkan Jose yang menang ya gak masalah gitu, karena dia romance. Gak masalah kalau dia romance gitu, tapi cuma gue belum nyentuh men. Mungkin ada niatan untuk gue bakal nonton Jose sih, nggak tahu. Semoga nanti kok misalnya 1000 ya gue pengennya sih reaction Jose sih. Cuma ya kita lihat lagi nanti apakah gue bakal reaction Jose apa enggak. Kita dari boy dulu kali ya, yang menang Shinei atau Nozen. Ya kita lihat Nozen, kita lihat ininya oke. Jadi tipis ya, Nozen, Kyo sama Nyamura. Jadi tipis-tipis aja, dan di situ cukup jauh antara Kyo dengan Subaru. Ya Shinei oke, boleh Shinei boleh lah. Gua nggak debatin lah kalau Shinei atau Nozen, gua nggak debatin lah. Cuman kalau gua boleh pilih, nomor 1 Subaru. nomor 1 Subaru itu udah paten. Subaru nomor 1, karena Subaru tuh apa ya, kalau ya oke lah, kita nggak boleh bandingin Shinei sama Subaru ya. Kalau Shinei kan mungkin karena anime baru ya, tapi kalau Subaru ini gue ngeliat dari season 1 sampai sekarang itu progres tuh kelihatan banget. Jadi makanya gue alasan milih Subaru karena memang karena kebantu sequel aja. Jadi makanya gue bilang Subaru diseret lah bagi gue nomor 1 gitu. Nomor 2 baru Rudeus, dan nomor 3 ya baru Nozen. Jadi gitu. Jadi nomor 1 Subaru, nomor 2 Rudeus, nomor 3 Nozen. Untuk Girl of the Year pemenangnya Miko dari Meiko-chan. Jadi gak nyangka men bisa mengalahkan Emilia. Di situ ada ya Toru juga, ada Milize, ada Vivi juga, ada Mikasa, ada ya beberapa nama-nama lainnya. Ada Alice juga, nggak nyangka men ada Alice di sini. Jadi makanya kalau boleh jujur memang Miko ini oke lah. Miko ini kan memang gue sangat sim banget sama Miko kan, karena gue melihat karakter sebagai Miko ini sangat kuat ibaratnya di animenya gitu. Tapi kalau gue boleh milih, memang harusnya Emilia yang menang, karena memang Emilia ini di ReZero ini kita ini ya, kita flashback sedikit ya. Jadi memang di core 1 ini memang Emilia juaranya di season 1. Di season 1 core 2 baru Ren. Terus season 2 core 1 Ekidona, dan season 2 core 2 baru balik lagi ke Emilia. Memang cara diplomannya benar-benar sangat kental. Jadi makanya kalau gue boleh pilih ya 1 Emilia, 2 Vivi, 3 Miko. Jadi makanya sesuai juga dengan Girl of the Year juga versi gua yang udah gua singgung juga di channel yang Mas Lumici. Jadi makanya gua bilang Emilia, Vivi, baru Miko. Itu. Ya gua kaget sih, ada sini ada Alice juga, ada Shinoaki juga, dan ada Arima juga masuk posisi 2 juga. Next, supporting boy. Di situ yang menang Levi dan mengalahkan beberapa nama-nama besar juga. Ada Wizard, ada Otto, ada Veldora juga, ada siapa lagi ya? Ya, nama besar lainnya juga. Dan ya, gue harus jujur, Levi itu di season 4 itu kurang men, menurut gue kurang banget men. Jadi kalau boleh ya, Levi ini season 3 core 2 lebih juara sih menurut gue dibanding season 4 core 1-nya. Tapi kalau gue boleh milih, harusnya Wizard menang. Ya, Wizard yang menang. Jadi
kurang supporting apa men Ruijerd sama Rudeus men. Jadi di skor 1 kita lihat ketika bencana teleportasi di situ Ruijerd sangat membantu men, ibaratnya yang nggak bikin Eri sama Rudeus ketakutan lah ibaratnya kan. Terus diberi rasa kenyamanan lah sama Ruijerd ini. Dan core 2 itu udah jelas Ruijerd juaranya menurut gua di core 2. Baru nomor 2 Otto. Jadi Otto best boynya Subaru. Jadi makanya di core 2 ini juara lah Otto ini menurut gua. Core 1 core 2 Otto juara sih. Enggak, lebih tepatnya core 2 nya juara Otto. Jadi gue bilang untuk supporting Ruijerd 1, Otto 2. Dan nomor 3 mungkin Yukimaru kali ya. Ya Yukimaru. Kalau mau ditanya siapa yang paling supporting, Yukimaru. Kurang support apa Yukimaru ke Vena. Jadi justru gue melihat malah Yukimaru sebagai MC-nya, bukan Vena yang jadi MC-nya. Jadi makanya gue melihat ya walaupun gue drop animenya karena alur yang makin ngaco, tapi gue cuma bisa bilang Yukimaru ini benar-benar sangat supporting banget Vena sih kalau ditanya soal support ya. Dan ya itu sih paling nomor 1 Ruijerd, nomor 2 atau nomor 3 Yukimaru. Nomor 4 baru Levi lah, nomor 5 baru Draken. Oke, next supporting girl. Yang menang Ram, gue nggak bisa debat karena memang Ram the best. Ram itu di core 2 menurut sangat juara lah. Jadi kurang bucin apa sih dia sama Roswaal, jadi makanya sampai akhirnya dia harus mengorbankan dirinya untuk membakar kitabnya Roswaal. Jadi biar nggak bucin sama Donna terus kan si Roswaal. Jadi makanya untuk 1 ya gue nggak debat, memang harus Ram nomor 1. Nomor 2 mungkin Roxy enggak sih, Roxy harusnya nomor 5 harusnya. Ya emang Roxy nomor 5 emang. Maksudnya versi gue Roxy kayaknya nomor 5 sih, lebih cocok. Nomor 1 Ram, nomor 2 Sakurai oke lah, Sakurai oke. Ya oke. Nomor 3 baru Amakusa. Kurang ikut campur apa sih Amakusa dengan siapa namanya? Sama abangnya. Maksudnya biarkan abangnya yang menikmati romansanya gitu. Jadi sampai Amakusa ini ikut campur banget sama urusannya tentang hubungan Ichika dengan kakaknya gitu. Jadi makanya kalau ditanya support ya itu 3 itu, Ram, Sakurai sama Amakusa. Itu sih menurut versi gua gitu. Couple ship ya Kyoto X Toru. Jadi gua gak komen men karena gua gak nonton, jadi makanya sorry banget. Paling kalau kita sampingkan Kyoto X Toru, nomor 1 versi gua ya Alice Bochan, ya Duke and Alice. Menurut gua Duke and Alice. Baru nomor 2 Tamahiko Yuzu. Nah, nomor 3 baru Red X-Rid. Ya Red X-Rid. Iya. Red Marit. Ya itu sih paling. Lainnya enggak, karena yang paling wholesome ya 3 itu. Sebenarnya Toru ya karena gue nggak nonton aja sih, maksudnya karena gue nggak nonton Toru aja, maksudnya gue nggak nonton Fruit Basket aja, jadi makanya kalau kita sambungkan Kyoto ya itu gue bilang nomor 1-nya Alice, nomor 2-nya Tamahiko sama Yuzu, dan terakhir Red Amarit. Itu sih untuk couple ship. Next, ini beberapa word juga yang sesuai genre lah ibaratnya. Di sini ada based in adaptasi, screenplay, ya gue nggak komen karena gue nggak begitu paham tentang screenplay. Jadi makanya gue bilang ya this is oke lah, this is oke lah gitu untuk menjadi pemenangnya. Next, based in animation, menang Vivi. Kalau lihat dari nominasinya ya oke lah, ya Vivi the best sih, Vivi the best sih. Ya kalau dari nominasinya oke lah, sesuai. Ya ini gue sesuai sih. Vivi masuk ke sih tak oke ya, sesuai. Based in karakter, Horimiya tak OP Vanitas. Ya kalau gue ya
Orimi oke. Cuman kalau gue boleh milih, harusnya Takopi nomor 1 sih. Maksudnya gue sangat tertarik dengan gini. Gue nonton Takopi ini bukan karena membawa nama Madhouse dan Mappa, bukan. Tapi karena gue melihat karakternya. Jadi makanya gue ngelihat Destiny sangat sangat cantik banget. Terus gue juga ngelihat kayak Sasuke kan. Jadi terus gue juga melihat beberapa karakter-karakter lain yang memang nanti masuk di gamenya. Jadi makanya gue bilang juaranya ya Takopi menurut gue nomor 1. Nomor 2 baru Vivi sih. Nomor 3 baru Nia. Itu menurut gue. Jadi makanya Takopi sih menurut gue untuk karakter desain sih. Dan ya based in original, mungkin maksudnya original anime kali ya. Ya karena ini memang semuanya original sih. Ya Vivi ya oke lah. Gue emang ini banget sih. emang milih Vivi doang sih kalau untuk original sih. Cuman gini men, kalau kita bandingin Vivi sama Otaksi, jujur Otaksi itu jauh lebih parah men. Maksudnya parah tuh bukan berarti parah negatif, bukan. Parahnya dalam artian banyak orang yang nggak tahu anime Otaksi saat ongoing. Jadi makanya mereka baru tahu Otaksi setelah kelar musimnya. Jadi makanya Giguk terus apalagi tuh para rektor lainnya juga kan. Jadi banyak yang baru tahu Otaksi setelah tayang musim spring habis gitu. Jadi makanya sangat underrated sih kalau gue bilang. Vivi oke lah underrated karena memang nggak banyak nggak tahu nonton di mana kalau Vivi kan. Tapi kalau Otaksi itu lebih parah. Jadi makanya baru hype banget setelah musimnya habis. Jadi makanya kan dia makin naik gimal kan. Jadi makanya sangat masterpiece banget kan. Jadi ya itu sih gue bilang untuk Otaksi ini nasibnya jauh lebih parah sih. Tapi ya oke lah. Justru malah dia lebih tinggi daripada Vivi. Jadi makanya gue bilang untuk gue pribadi memang ya karena memang gue suka Vivi, makanya Vivi nomor 1, baru Otaksi nomor 2. Nomor 3 ya mungkin Takopi lah. Takopi lah karena memang sampai sekarang gue masih nempelin poster karena memang gue suka dengan Takopi. Next, best in soundtrack. Ya gue no debat sih kalau untuk best in soundtrack karena memang kalau Hiroyuki Sawano memang terbaik lah. Karena AOT sangat ngefeel itu karena emang dari Sawano. Jadi emang gue bilang ya no debat sih. Sama. Kalau misalnya gue suruh milih 3 sama sih. 86, Vivi dan AOT. Next, best in voice cast. Oke. Ya gue setuju sih. Ini juga ngurut sih, gue juga sama sih. Riichiro, Musoku sama AOT. Ya, gue setuju sih. Ya. Sama. Opening dan ending, ya ini gue sangat menghargai banget nih tentang opening ending. Makanya gue sampai buat konten gue buat pribadi biar gue penasaran gitu untuk opening terbaik versi gue tuh seperti apa. Dan ya untuk versi Anitrans yang menang Crybaby, selamat untuk Crybaby. Jadi mungkin karena Tokyo ya, mungkin emang Tokyo emang hype banget, jadi makanya orang-orang milih Crybaby. Jadi kita lihat dulu, nomor 2 ada Komi, nomor 3 ada 86, AOT, Vivi, Mirko-chan, apalagi tuh Rizero, Kobayashi, Koikimo, apa sih namanya, Fruit Basket, Placer, Gotobun no Katachi, ini kalau nggak salah 5 kembar. Terus dari sisi lain itu Assassin, Parades itu apa ya, gue lupa. Terus Sorano, gue juga nggak tahu. Campbell ini Tsukimichi, dan terakhir Kuro Karasaki ini Boku Tachi no Remake. Jadi makanya kalau gue boleh milih, ya jelas Sing Me Placer nomor 1. Nomor 2 baru Longshot, nomor 3 baru Monoclosity. Awalnya gue pengen milih Dark Six Light sih, tapi karena gue rasa Monoclosity paling mengefeel ibaratnya, jadi makanya gue milihnya Monoclosity. Ending, ya ending Afid Sawano Hirayuki, ya oke lah. Kalau lagu oke, kalau lagu gue bilang oke. Tapi kalau visual enggak. Visual tuh gitu-gitu aja men. Menurut gue 86 tuh cuman endingnya tuh cuma menang lagu doang. Tapi kalau endingnya tuh cuman ada bunga
terus juga ada pemandangan apa namanya robotnya doang kan, jadi enggak sih menurut gue cuma lagunya doang yang menang lah. Tapi kalau untuk semuanya baik itu visual sama lagu ya jelas Nine lah. Nine itu misteri banget men, jadi makanya Nine itu kan Shadow House kan ya, jadi makanya alasan gue pilih Nine itu karena semuanya tercakupi men, baik visualnya sama lagunya gitu. Nomor 2 baru Believe in You dari ReZero, itu the best banget sih menurut gue. Dan yang terakhir ya ini YOASOBI men, YOASOBI menurut gue. Genre award ya action adventure Mushoku Tensei, oke boleh Mushoku Tensei ya, sesuai sih. Enggak iya oke iya. Kalau mencakup semua ya, gue nggak bilang actionnya doang atau adventure doang. Kalau mencakup semuanya mungkin Mushoku, AOT baru 86. Komedi anime of the year ya, selamat buat Komi, memang deserve sih menurut gue. Tapi kalau gue harus milih 3, Komi nomor 1, Kanojo nomor 2, sama nomor 3-nya apa ya nomor 3-nya ya, Kobayashi lah nomor 3 lah ya, Kobayashi nomor 3. Next, drama anime of the year Fruit Basket ya, karena gue nggak nonton sorry banget karena gue belum nonton. Sabar pasti gue bakal tonton. Tapi kalau kita sampingkan Fruit Basket, nomor 1 gue ya jelas ReZero. Nomor 1 ReZero, nomor 2 Mushoku, nomor 3 itu apa ya nomor 3 ya, Igehiro mungkin ya, Igehiro sih iya. Kalau mau lihat alasan gue kenapa ngomong Igehiro karena sinetron, jadi makanya kalau remake-nya Ref enggak lah, biasa aja sih menurut gue. The Duke enggak, dia romance yang kental menurut gue. Ya Igehiro karena dramanya itu benar-benar sinetron banget men, jadi makanya gue bilang gue masukin Igehiro nomor 3 gitu. Next, Fantasy or Magical, oke. Ya disebut sih Mushoku, ReZero. Nomor 3-nya mungkin Tsukimichi. Pribadi gue, Tsukimichi nomor 3. Jadi nomor 1 Mushoku, nomor 2 ReZero, nomor 3 Tsukimichi. Next, musik anime of the year. Ya, ini menurut gue salah satu award genre yang paling kasihan nih. Bayangin, nomor 2 sampai 9 ini idol semua, pure musik. Sedangkan nomor 1 ini enggak. Ini cuma nomor 1 ini cuma musiknya doang nempelan. Ya oke lah, berarti ada musiknya memang. Tapi kalau dibanding dengan 2 sampai 9, ini benar-benar pure musik dan idol. Gitu. Ini makanya gue seneng Vivi menang, tapi gue rasa bahwa nggak timpang banget sih menurut gue kalau misalnya Vivi harus dimasukin di musik anime of the year gitu. Nah, kalau gue sampingkan Vivi, gue tidak akan memilih Vivi misalnya, atau gue tidak menganggap Vivi nomor 1. Mungkin nomor 1-nya Zombieland Saga ya. Jelas itu paten men. Jadi apalagi banyak konser ya, maksudnya banyak konser. Tapi gue lebih tertarik di episode 4 dimana Junkoma Ai ini kan memang kan salah paham lah ibaratnya, atau berselisih paham lah gitu. Di situ juga ada konser di mana ada Yamada itu main drum itu gila sih, itu menurut gua salah satu konser paling gila dibanding last episode. Jadi menurut gua yang paling the best konser di Zombieland Saga Revenge itu ya di episode 4 menurut gua. Karena gue suka sama Yamada sih. Karena gue suka dengan Yamada, jadi makanya di situ Yamada paling vibe lah ibaratnya di episode 4 itu. Nomor 2 Selection Project, walaupun memang katanya sih mirip Idol Press ya, cuman karena gue nggak nonton Idol Press makanya gue bilang Selection Project. Nomor 3 baru Love Live Superstar. Next, Mystery or Psychological, ya oke, ReZero nomor 1. Tapi kalau gue pribadi nomor 1 ReZero, nomor 2 Otaksi, nomor 3 baru Shadow House. Enggak, Shadow House enggak. Nomor 3 ini baru Vivi nomor 3.
Romance Anime of the Year, jadi ini salah satu genre favorit gue, jadi gue mencoba untuk senetral mungkin, walaupun Fruit Basket gak gue tonton. Jadi makanya untuk nominasi ini oke aja, gue setuju aja. Cuman kalau pribadi gue mencoba untuk mencoret dulu Fruit Basket, dan gue akan memilih 1 sampai 3. Nomor 1 jelas The Duke of Death, itu udah paten menurut gue. Gue suka dengan The Duke karena ceritanya, bukan animasinya. Jadi makanya kalaupun kalaupun Bocan ini yang ngambil studio lain, gue rasa bisa bersaing sih di 3 besar. Tapi ini karena ya gue mohon maaf ya, mungkin karena memang JC Staff yang ngambil, jadi makanya gue rasa seakan-akan anime ini hanya underrated aja men. Jadi makanya The Duke nomor 1 menurut gue, nomor 2 Taisho, nomor 3 baru Koikimi. Itu menurut gue. Karena gue nggak nonton Fruit Basket. Horimiya tuh gini men, Horimiya tuh ceritanya tuh lempeng-lempeng aja menurut gue. Jadi kayak tidak ada hal yang bisa digali lagi lah gitu. Oke, di situ Hori sama Miyamura nih sudah menurut gue sudah terbaik, menjadi best couple lah ibaratnya. Tapi gue nggak suka dengan cerita di side-nya men. Side-nya tuh bener-bener meh banget gitu. Kasian gue sebagai tim Sakura itu meh banget menurut gue. Jadi kayak kasihan gue sebagai Sakura yang memang suka banget sama si Ishikawa gitu ya. Udah Seven or Mecha oke. Tapi kalau gue boleh jujur, nomor 1 ya Vivi sih. Vivi 1, nomor 2 86, nomor 3 baru Dark Stone ya, nomor 3 Dark Stone. Karena gue nggak nonton Daisyenon men, jadi mohon maaf aja gitu. Gue nggak nonton Daisyenon, gue nggak nonton World Trigger, gue nggak nonton Enden Zero, Sorry Boy enggak, ini cuma spin off. Megalobok enggak, gue nggak nonton. Sakugan juga gue nggak nonton. Ya, soal Anime of the Year, next nomor 1 Komi, nomor 2 Horimiya, nomor 3 Yurkem. Gue setuju aja, cuman kalau gue pribadi untuk di 3 besar jelas Yurkem nomor 1, nomor 2 Komi, nomor 3 baru Super Cup. Alasannya apa? Karena kalau Yurkem itu benar-benar pure soul banget. Jadi tidak ada tambah-tambahan genre lain yang memang dikhususkan untuk ya cuman camping gitu maksudnya. Cuman camping doang, camping tuh kurang soal apa gitu. Jadi makanya gue bilang Yurkem nomor 1. Itu bener, menurut gue Yurkem nomor 1 harus. Nomor 2 baru Komi, nomor 3 baru Super. Ya walaupun memang ada kemungkinan harusnya Aquatop yang masuk sih, cuman karena Aquatop ini sedikit bertele-tele, jadi makanya gue nggak masukin Aquatop. Next, Supernatural Anime of the Year. Nah ini Miruko-chan, Fruit Basket, Vanitas. Gue coret Fruit Basket karena gue nggak nonton. Tapi kalau misalnya gue harus milih nomor 1 sampai 3, ya jelas nomor 1 Shadow Host man. Miruko-chan itu oke, Supernatural, tapi lemah banget. Jadi Miruko-chan itu cuman fokusnya tuh cuman di cerita komedi menurut gue. Jadi makanya Miruko-chan itu kalau Supernatural ini agak gimana gitu, agak kurang menurut gue. Jadi ya itu, gue bilang Shadow Host nomor 1, nomor 2 itu nomor 2 Vanitas, baru nomor 3 nomor 3-nya oke lah, nomor 3-nya Uzumaki Saga gitu ya, nomor 3 Uzumaki Saga habis. Oke, sekarang next terakhir voice acting, best voice acting performance by male. Jadi nggak banyak gue tahu, tapi ya gue bilang ya Renner sih nomor 1 karena memang di core 1 ini memang sangat dominasi. Nomor 2-nya gue milih Paul, ya suaranya Paul. Nomor 3-nya baru Yoshida. Apa alasan gue mendasar gue milih Yoshida dengan Paul? Karena memang itu sangat mendalaminya. Ya oke lah, semua mendalami, gue tahu. Cuman maksud gue lebih lebih nagih ibaratnya. Gue lebih seneng sama suara-suara seperti Paul sama Yoshida ini yang memang sangat ikemen. Jadi makanya gue milih suaranya Paul sama Yoshida gitu.
walaupun memang semuanya Ikemen, suaranya suara berat semua kecuali Tadano ya sama Reiki, itu suaranya suara-suara ala-ala remaja 13 tahun lah, tapi kalau sisanya nih benar suara berat semua. Next, voice acting female, Sora Amamiya ya oke lah gitu loh, karena memang Mbak Sora ini kan ngeborong ya, jadi di ending di Nishihara Miko juga opening juga ending juga, jadi makanya oke lah menurut gua untuk Sora Amamiya gitu untuk posisi 1. Nomor 2 Ri, oke, gue setuju, tapi yang nomor 3 gue harusnya milih Atsumi Tanizaki gitu. Jadi memang mungkin Tanizaki ini belum waktunya untuk di 2021 gitu, tapi nanti 2022 lihat sendiri, gue yakin ini Atsumi Tanizaki pasti 3 besar, gue yakin, pegang omongan gue, ini pasti dia bakal 3 besar. Kenapa? Alasannya banyak main yang bakal dia bawa nantinya di 2022 gitu. Nah, salah satunya dia bakal megang suara dari Anya, dari Spy X Family. Kita lihat kalau misalkan memang dia bagus, pasti dia bakal masuk 3 besar, gue yakin 100%. Atsumi Tanizaki pasti bakal nomor 3 besar di antara nanti ada Inorin. Menurut gue nanti bakal berjaya lagi nanti di 2022. Begitu juga dengan Ayaneru juga, jadi makanya Atsumi Tanizaki menurut gue nanti bakal 3 besar, yakin 100%. Kita lihat aja nanti. Semoga feeling gue meleset, tapi ya itu kita lihat aja nanti apakah gue bener apa enggak. Gue bakal nunggu nanti di next year apakah gue bisa mereaction lagi untuk Ata selanjutnya. Jadi gue berharap sih nggak cuma di Ata sih, cuman di award lainnya yang memang berhubungan dengan voice acting, Atsumi Tanizaki gue yakin bakal jadi langganan 5 besar, 3 besar malah gue yakin, PD gue 3 besar untuk di 2022 habis. Oke, ini kita berandai-andai aja sih untuk 2022 gini. Jadi memang gue nggak mau ngurutin ya, maksudnya gue nggak mau ngurutin best anime, maksudnya gue nggak mau ngurutin 1, 2, 3 nya nggak mau. Gue cuma melihat potensi kira-kira anime terbaik di Ata ini yang terbaik ini apa gitu untuk di tahun ini. Gue bisa bilang kalau misalnya CSM tayang di tahun ini, gue bilang CSM menurut gue jadi salah satu kandidat terbaik sih, CSM ya, CSM Moment gitu untuk yang terbaik di 2022 itu. Dan nomor 2 kalau misalnya kelas Room of the Elite tayang tahun ini, itu juga bisa terjadi, bisa jadi kandidatnya. Nomor 3 AOT sudah jelas, nomor 4 Demon Slayer sudah jelas, My Dress Up Darling sudah jelas, Spy X Family gua rasa sudah jelas. Terus apalagi ya, Kaguya sama menurut gue juga sudah jelas. Jadi itu sih menurut gue ini kita bisa melihat peta-peta di 2022 ini, atau habis juga bisa jadi. Sama terakhir menurut gue Vinland Saga juga untuk 2022 ini. Kira-kira apakah benar apa enggak ya kita lagi, itu cuma itu peta aja sih untuk kira-kira yang terbaik di 2022 tuh anime apa. Oke, mungkin itu jelasan atau review dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira video apa lagi yang kalian harus untuk gue bahas, dan jangan lupa like kalau suka, kalau suka dengan dislike aja, jangan lupa nyalain notifikasinya agar tidak kena video dari gue, dan sampai ketemu lagi di channel gue selanjutnya, dan